Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan Happy Short Family. Hari ini saya akan membawakan tema dengan judul Kebaikan di Balik Kepahitan Hidup. Ayat renungan pada hari ini ada di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pasti selalu ada kejadian ataupun peristiwa yang buruk atau yang tidak baik yang tiba-tiba datang terjadi dalam hidup kita. Entah karena kesalahan kita ataupun juga karena perbuatan orang lain. Nah, pertanyaannya adalah, adakah hal baik di dalam setiap hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita? Jawabannya selalu ada. Kok bisa sih selalu ada? Ya karena jelas dalam ayat firman kali ini. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa tuh? Ya dalam hal buruk, bahkan mungkin kejahatan dari orang lain yang pernah kita alami sekalipun, percayalah, Allah juga turut bekerja dalam keadaan itu. Loh, emang Allah turut bekerja ngapain? Kasih tau yang jelas dong. Kan udah dijelaskan pada ayat firman hari ini bahwa peristiwa hidup sepahit, sesedih, dan sehancur apapun, percayalah, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara. Ya, bagi saudara dan saya. Tapi kok hidup saya udah pahit dan hancur, kayaknya tetap gini-gini aja, gak ada perubahan sama sekali? Jawabannya simple. Ayat ini masih ada lanjutannya loh, yaitu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaannya, saudara masih tetap mengasihi Tuhan gak? Biar keadaan sudah sepahit dan sehancur apapun. Mungkin saudara berpikir, percuma juga datang ke Tuhan. Gak ada yang berubah juga kok. Bahkan lebih menyalahkan Tuhan. Tidak ada bedanya sama yang di luar Tuhan. Ya, menurut saya tetap ada bedanya dong. Baca lagi ayatnya dengan teliti deh saudara. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ingat, mendatangkan. Bukan secara tiba-tiba loh. Bukan secara instan atau langsung gitu loh. Mungkin saya dan saudara aja yang udah gak terlalu sabar sih. Pengennya semua serba instan dan langsung aja semuanya gitu. Padahal yang benar itu ya slow but sure. Berjalan dalam proses Tuhan, pasti ujungnya mendatangkan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, orang Indonesia biasanya selalu ada kalimat untung aja. Misalnya, ada orang kecopetan. Aduh, gue kecopetan nih. Tapi untung aja gue udah blokir semua kartu kredit, kartu ATM. Padahal kejadian buruknya apa tuh? Kecopetan. Dimana kalau kecopetan itu ya pasti sesuatu yang hal buruk, tapi selalu pasti ada untungnya. Contoh lagi, kalau ada orang yang berkendara nih, kecelakaan, terus dia terjatuh, tiba-tiba ada truk lewat hampir di kepalanya, dan pasti ada yang cerita yang kayak gini. Ih, kasihan dia jatuh, tapi untung dia masih selamat, gak kelindes sama truk. Padahal dia itu jatuh dari motor loh, tapi masih ada untungnya. Itulah orang-orang Indonesia, kalau yang saya amati ya. Jadi tetap percaya aja ya saudara, selalu ada kebaikan dari kejahatan, kepahitan, dan kesedihan hidup yang pernah saudara alami. Sabar dan tetap bertekun dalam Tuhan. Mungkin ini juga pelajaran untuk saya dan saudara juga. Biar kita yang sedang menjalani proses seberat apapun, pasti Tuhan nyatakan kebaikannya di balik semuanya itu.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Seberat apapun Tuhan, sepahit apapun Tuhan, sehancur apapun hati kami Tuhan, kami tahu Tuhan, semua itu dalam rencana-Mu Tuhan. Semua itu dalam kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau selalu memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Walaupun keadaan seolah-olah berantakan Tuhan, seolah-olah tetap begitu saja Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, di dalam setiap proses yang Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalimat terakhir, dalam setiap kepahitan hidup yang kita alami, percayalah, akan selalu ada kebaikan Tuhan yang menjadi kunci kemenangan. Sampai bertemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.